Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi menjelang siang anak-anakku semua di rumah, di pondok, dimanapun berada yang tidak bisa hadir. Pembelajaran pada pagi hari ini langsung tatap muka. Ini walaupun kalian ada yang tidak hadir, ada juga teman yang berusaha untuk hadir pada hari ini ya. Mudah-mudahan kalian semua anak-anak Bapak dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Pelajaran pada pagi hari ini yaitu pelajaran geografi kelas 12. Ya, kelas 12 ingat bulan 4 kita udah ujian, jadi materi kelas 10 itu gunanya untuk bahan bacaan jika ujiannya masuk yang kelas 10. Biasanya masuk karena Bapak yang bikin soal. Ya Riko ya. Nah, manfaat peta dan penginderaan dari jauh. Penginderaan dari jauh ini ketika mendengar, kita membuat ini peta, Bapak buat. Bapak lihat gambar. Nah, ini peta daerah, ya, peta daerah. Kenapa bisa seperti ini? Coba kalian pikirkan. Apakah ini dilukis secara langsung ke lokasi atau dengan penginderaan jarak jauh? Penginderaan dari jarak jauh. Karena apabila model lama yang dipakai, bahasa kita, pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah penginderaan jarak jauh. Apabila ini kita lukis secara satu persatu dari atas permukaan kepada lokasi, kira-kira selesai nggak? Tak selesai. Kalau dulu orang buat peta manual kayak gitu, ya. Tapi sekarang Australia yang selebar itu bisa jadi seperti ini. Artinya apa? Dengan menggunakan penginderaan dari jarak jauh. Penginderaan itu contohnya apa saja? Bisa menggunakan sistem satelit, bisa menggunakan kamera. Tapi apakah kamera yang dipakai pada saat ini membuat itu? Tidak. Dia ada satelitnya nanti negara itu yang kalau kita kamera kan kita amati pakai kamera layar, habis itu kita tarik tag kan. Nah kalau ini enggak, sama dengan istilah kita di komputer, kita mau melihat suatu wilayah itu di zoom, tahu di zoom kan? Nah, zoom itu namanya penginderaan. Tarik terus. Padahal dari jauh, dari jauh dapat ya. Nah, sehingga sekecil mungkin. Ya. Nah, dari yang besar menjadi kecil, dari yang dulu jauh jelek sekarang menjadi bagus. Itu penginderaan dari jarak jauh dengan menggunakan, ada di sana ilmu udara, ada menggunakan ilmu satelit, ada juga menggunakan ilmu transportasi darat. Transportasi darat itu contohnya apa, Riko? Yang untuk ngambil ini. Kalau yang digambar, coba lihat bukunya. Bukunya buka masing-masing. Geografi. Ada? Nah, itu. Coba lihat di gambar sebelahnya. Sebelahnya, Dit. Fit. Lagi, Fit. Nah, tuh. Coba lihat. Nampak orang yang pakai kapal? Sebelah. Tuh. Nampak orang yang pakai kapal? Itu foto diambil dari atas atau dari dekat? Dari dekat. Bedain ya. Itu foto diambil dari jarak dekat. Berarti dia langsung datang ke lokasi, tapi langsung difoto, diindra. Bukan dia langsung dilukis. Kalau dia melukis kira-kira kayak gitu gak hasilnya? Tidak, ya. Nah, tapi ada juga orang yang seni lukisnya tinggi hampir mirip. Ya, Riko ya. Nah, oke, lanjut. Lihat halaman sebelah, Nah, itu ada gambar peta jalur transportasi busway. Kenapa jalur transportasi itu bisa diambil seperti itu? Karena dia menggunakan, sekarang ada yang dikenal dengan drone. Tahu drone? Tahu drone enggak? Riko tahu drone? David tahu drone? Drone itu yang digunakan untuk mengambil ya sebuah gambar atau sisi untuk menghemat ya pekerjaan. Jadi dengan menggunakan drone semuanya dapat, ya kan? Dari atas jalan pasti kelihatan, betul nggak kok? Ya itu, makanya kalau dari atas tuh semuanya gampang dengan menggunakan satelit. Pak, apakah kita langsung bisa lewat pesawat ngambil? Kalau lewat pesawat otomatis yang di samping yang didapat. Kalau kamera pesawat di bawah berarti semuanya bisa dapat, ya kan? Tuh menggunakan sistem satelit. Makanya peta bisa diambil dari gambar yang halaman 7, anak-anak Bapak boleh lihat, yang di rumah juga boleh lihat. Nah, itu transportasi busway. Halaman 8 boleh lihat. Coba buka halaman 8.
Jalan nasional Provinsi Jawa Barat itu bisa diambil menggunakan drone atau tidak? Menggunakan drone bisa diambil atau tidak? Tidak. Kalau drone pasti tak sampai selesai semuanya kan? Yang diambil pasti di mana posisi drone itu berada aja. Apakah yakin seluruh Jawa Barat itu drone jalan dari ujung sampai ke dari pangkal sampai ujung? Tidak. Tapi itu menggunakan pengendaraan sistem satelit. Nah, satelit itu apa nak? Kira-kira jaringan HP kita pakai satelit nggak? Satelit, pakai jaringan satelit. Makanya disebut dengan jaringan sistem fiber optik. Tahu fiber optik ya? Nah, fiber optik itu dia menggunakan sistem satelit di dalam kabel itu. Nah, dia bisa mengambil jaringannya. Makanya kita lihat kok ada TV kabel atau WiFi di perumahan itu dia nggak ada towernya kan, tapi bisa jalan. Nah, karena di dalam kabel yang ditanamkan, yang dijalankan di atas itu sudah menggunakan sistem fiber optik, ya. Itu gunanya untuk membaca jaringan satelit. Nah, itu dia jaringan misalnya kayak siaran TV. Janganlah kita mau cari siaran RCTI pasti antenanya kita putar-putar kan, putar ke sini, putar ke sini. Itu biar posisi satelitnya pas, karena sistem magnetik di situ tinggi, ya. Yang nariknya itu sistem magnetiknya. Kalau cuma ditaruh di aja nggak mau kalau nggak ada daya tarik, ya. Lanjut. Nah nih, yang A di halaman yang 10. Nah, halaman 10 coba baca. Pemanfaatan peta dan citra penginderaan jarak jauh transportasi laut. Nah, itu dia yang laut. Nampak gambarnya di atas ya? Nampak gambarnya di atas? Nampak? Nah, satelit itu kok dia gini kok. Kayak gini. Kalau kita lihat nanti di kayak komputer kan ada yang kayak satelit kecil, itu kan bisa di zoom tuh. Diambil. Nah, itu dia mengambilnya dengan satelit tadi. Kalau pakai drone mana? Kuat. Jadi satelit itu yang bisa menariknya. Contoh, kita melihat ini, melihat Google Map kampung kita, itu ada ilmu satelit nggak? Satelit, Google Map itu menggunakan satelit. Kalau nggak menggunakan satelit mana bisa kebaca, ya kan? Nah, tapi ada juga Google Map yang salah. Padahal kita udah benar-benar mau nunjukin, mau pergi ke daerah itu, tahu-taunya jalannya salah yang ditunjukin, ya kan? Pemanfaatan peta, jaringan transportasi laut, citra pengendaraan jarak untuk transportasi laut, dia bersama. Ini tak usah Bapak jelaskan, anak-anak Bapak boleh lihat. Yang B coba lihat halaman 13 kok. Halaman 13. Nah, halaman 12 sama 13. Mana hasil yang paling bagus menurut kalian? Halaman 12. Menurut Riko? Menurut Riko? Halaman 13. Halaman 12 itu diambil pakai sistem drone. Halaman 13. Halaman 13 itu bisa mengambil sistem drone. Itu bisa pakai drone yang pakai kayak gitu. Tapi kalau halaman 12 itu tidak bisa pakai drone. Coba lihat. Biasanya hasil satelit lebih jelas dan jernih. Nah, kalau drone ini sebelah kurang jernih, karena drone ya kualitas kamera ya kan Go. Sebatas mana lah kualitas kamera untuk merekam dalam siklus yang jaraknya paling jauh kan gitu. Nah, kalau satelit dia bisa, dia membaca semua. Makanya kita, Bapak aja lah rindu dengan kampung halaman, rindu dengan rumah. Bapak boleh lihat dari map, ketikkan nama kampung tuh kan, nanti kita zoom terus kan, zoom. Nah, sistem pengezooman itu dibuat dengan sistem satelit. Ya. Manfaat pengendaraan jarak jauh tata guna lahan. Coba lihat. Tata guna lahan. Nih, halaman 14. Coba lihat. Mana yang hasil drone, mana yang hasil satelit? Riko. Gambarnya, gambar 10 sama 11. Mana yang hasil drone, mana yang hasil satelit? Hah? Gambar ya benar, gambar 11 drone, gambar 10 pakai ilmu satelit, pengendaraan dari jarak jauh sesuai dengan judul kita di atas. Karena satelit itu malah lebih bersih. Ya, kalau yang drone bersih paling jaraknya jarak dekat, jarak jauh dia nggak bisa terlalu bersih.
Ya. Perubahan lahan juga sama ya. Karena kalau untuk satelit, nah ini Bapak tanya lagi nih. Kalau kita ngambil foto Singapura, Riko nih hobi edit. Kita mau ngambil foto Singapura. Mana yang mau kita pakai? Kamera dekat atau kamera jauh? Kan kamera ada kamera jauh tuh. Kamera jauhnya adalah 0,5. Kamera dekatnya adalah kamera standar. Mana yang lebih dekat? Kamera standar. Kenapa kamera standar bisa lebih dekat dan lebih bersih? Karena di sana kameranya nanti dia udah narik seperti kayak drone, tapi tidak ada ilmu satelit di situ. Di saat kita zoom, ada nggak ilmu satelit? Ada, cuman zoom handphone terbatas, ya kan? Contoh, orang tuh pertama bersih kali, tapi pas udah zoom pecah-pecah, ya kan? Nah, itu satelitnya tidak bagus, maka di sana tidak ada pakai penginderaan ilmu satelit. Nah, satu lagi, orang mengambil foto lampu merah di Batam. Kebanyakan menggunakan satelit atau drone. Satelit, ya. Karena kalau di Batam, kalau menggunakan drone, titik-titik lampu merah yang lain nggak kebaca. Tapi kalau satelit, semua titik lampu merah bisa terbaca, dan itu dipakai oleh dinas kepolisian dan dinas perhubungan. Dia melihat lampu merah yang mati di mana. Nah, itu ilmu satelit semua ada titiknya. Nanti pakai sistem satelit. Kalau dia masih bagus, maka di dalam monitor mereka masih titik merah. Kalau udah mati pasti tidak ada titik merah. Cara mereka membacanya seperti itu, biar lebih gampang sistem satelitnya. Paham sampai sana? Paham sampai sana ilmu satelit? Paham? Baik. Satelit itu biasanya lebih bagus ketimbang hasil drone atau kamera, ya. Oke, sampai di sana dulu yang geografi. Kita masuk ke materi sejarah kelas 12. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.